Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Wiwi. Kita melanjutkan untuk pembelajaran kelas 9 semester 1, mulai bab 1 tentang organ atau sistem reproduksi. Materi yang pertama kita bahas tentang pembelahan sel. Anak-anak, fungsi daripada pembelahan sel itu akan kita lihat pada slide berikutnya. Jadi sistem reproduksi pada manusia yang pertama kita pelajari adalah tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Kemudian, apakah fungsi atau alasan pembelahan sel? Untuk apa sih pembelahan sel itu? Ada 3 macam anak-anak, yaitu yang pertama untuk pertumbuhan. Contohnya, sel-sel pada makhluk hidup semakin bertambah, tidak hanya jumlahnya tetapi juga ukurannya. Suatu contoh misalnya anak-anak dari SD kelas 1 kemudian lulus masuk SMP, apakah tingginya sama? Tentu tidak kan? Nah, itu namanya adalah pertumbuhan. Kemudian masih ada jaringan-jaringan yang lain atau organ-organ yang lain juga mengalami pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah perbaikan. Perbaikan contohnya proses menutupnya luka di tangan. Jika misalnya tangan terkena pisau secara tidak sengaja kemudian berdarah, maka luka itu akan menutup. Anak-anak sudah mempelajari ini di kelas 8. Jadi proses pembekuan darah. Nah, itu termasuk perbaikan. Apakah hanya itu perbaikan? Tidak, masih ada yang lain. Ini hanya salah satu contoh. Jadi anak-anak nanti bisa mencari di buku paket, baca di buku paket atau di media sosial yang lain yang bisa kita manfaatkan untuk membantu memahami materi ini. Yang ketiga, adalah untuk reproduksi, yaitu contohnya pada proses pembentukan sel kelamin, baik itu sel kelamin jantan ataupun kelamin betina. Kalau pada manusia berarti pada pembentukan sel telur pada sperma dan pembentukan sel telur pada wanita dan sel sperma pada laki-laki. Anak-anak nanti bisa cari lagi contoh yang lain. Kemudian tadi ada 2 jenis, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Di sini kita lihat untuk pembelahan mitosis ada 4 fase yang terjadi secara garis besar, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Saya perbesar dulu anak-anak. Nah, ini prosesnya. Bagaimana ciri-ciri setiap proses di sini sudah dijelaskan. Nanti bisa dibantu anak-anak lihat di buku paket. Saya lanjutkan anak-anak. Fase-fase pembelahan mitosis. Jadi ada berapa fase? Ada 4 fase masing-masing ini. Bu Wiwi baca saja salah satu misalnya. Proses metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Jadi kita lihat pada proses kedua tadi. Ini ya, metafase. Nah, ini seperti ini.
nanti lebih jelas pada buku paket, anak-anak bisa membaca lebih lama. Saya lanjutkan. Jadi sekali lagi, mitosis ada berapa fase anak-anak? Ada 4 fase: profase, metafase, anafase, telofase. Sekarang kita lanjutkan berikutnya, meiosis. Pada meiosis juga sama anak-anak, ada 4 fase. Cuma kalau meiosis itu ada 2 tingkat pembelahan. Kalau mitosis hanya 1 tingkat pembelahan. Meiosis ada 2 tingkat pembelahan, masing-masing fasenya sama dengan yang mitosis tadi. Jadi ada profase, metafase, anafase, telofase untuk yang pertama. Yang kedua juga berulang. Jadi tadi ini sudah menghasilkan sel 2 anakan, kemudian masing-masing mengalami proses pembelahan lagi. Itu kita lanjutkan. Nah, perbedaan mitosis dan meiosis. Anak-anak, dari proses pembelahannya tadi, saya ulang anak-anak ya, dari yang depan tadi, proses sampai akhir adalah telofase. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan pada meiosis ini tadi fase pertama, kemudian ini fase yang kedua. Jadi tadi 1 menjadi 2 untuk tingkat pertama tadi, kemudian tingkat yang kedua masing-masing membelah lagi menjadi 2. Berarti pada meiosis ada 4 sel anakan. Perlu anak-anak pahami untuk yang lainnya atau perbedaan yang lainnya tentang susunan genetiknya. Ini kalau mitosis sama dengan induknya, kalau meiosis berbeda dengan induknya. Jumlah kromosomnya ini juga 2N atau kita menyebutnya diploid atau berpasangan, sedangkan di sini adalah haploid. Kemudian berikutnya, ini tadi sudah dijelaskan di depan oleh Bu Wiwi, memiliki 1 tingkat fase, ini memiliki 2 tingkat fase. Nah, yang penting anak-anak ketahui bahwa mitosis terjadi pada sel tubuh atau somatik, sedangkan meiosis terjadi pada sel kelamin. Sel kelamin tadi apa anak-anak? Yaitu pada ovum pada wanita, kemudian sel sperma pada laki-laki. Sedangkan untuk mitosis terjadi pada sel tubuh. Misalnya tadi waktu anak-anak masih SD, tinggi tubuh kalian berapa? Sekarang SMP sudah menjadi berapa? Apakah hanya tinggi tubuh? Tidak, masih ada lagi yang lain. Nah, itu tentang pembelahan sel. Anak-anak, setelah secara singkat Bu Wiwi menjelaskan tentang pembelahan sel. Yang pertama tadi adalah fungsinya, kemudian Bu Wiwi memberi 1 contoh masing-masing untuk manfaat atau fungsinya atau manfaat atau alasan mengapa kok sel itu berbelah. Itu tadi sudah diberi Bu itu masing-masing contohnya. Nah, anak-anak nanti bisa mencari contohnya sendiri. Kemudian tugas dari Bu Wiwi ada soal, nanti bisa dikerjakan. Kemudian nanti masih saya tambahkan ini anak-anak.
nanti akan saya berikan pada grup kelas IPA masing-masing untuk 9A dan 9B. Makromedia flash player, nanti ada perbedaan dari meiosis dan mitosis. Jadi nanti saya berikan saja di grup IPA kelas 9A dan 9B yang sudah dibentuk Bu Wiwi. Mungkin bisa membantu nanti anak-anak mengerjakan soal yang Bu Wiwi berikan. Nah, saya ulang lagi anak-anak dari awal tentang pembelahan. Sekali lagi anak-anak, jadi pada materi ini yang pertama kita pelajari tentang pembelahan sel. Pembelahan ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Kemudian fungsi atau mengapa toh sel itu membelah, ada 3 hal, yaitu pertumbuhan, perbaikan, reproduksi. Jadi untuk reproduksi bisa perbaikan atau pertumbuhan. Tapi tadi sudah kita bahas anak-anak ya, bahwa untuk mitosis bisa terjadi pada ketiganya, tetapi khusus untuk meiosis hanya terjadi pada reproduksi, yaitu proses pembentukan sel kelamin. Saya perjelas anak-anak. Loh Bu, kenapa reproduksi bisa pertumbuhan? Bisa, atau di sini juga terjadi pada proses pembentukan sel kelamin. Selain pembelahan meiosis juga mitosis. Contohnya ini tadi anak-anak, ini mengalami pembelahan, ini meosisnya. Kemudian selain menghasilkan sel kelamin kan ada perubahan, berarti selain sebelum menjadi sel telur misalnya, berarti kan ukurannya juga harus bertumbuh atau akan mengalami pertumbuhan semakin besar, kemudian baru mengalami pembelahan meiosis. Nanti lebih lanjut akan kita pelajari pada materi berikutnya, yaitu pada reproduksi. Organ reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Sedangkan pada perempuan nanti adalah proses terbentuknya ovum atau kita sebut oogenesis. Sedangkan terbentuknya sperma nanti adalah spermatogenesis. Kita lanjutkan anak-anak. Tadi sekali lagi, pembelahan mitosis dan meiosis ada beberapa perbedaan. Kemudian meiosis hanya terjadi pada sel kelamin, tapi bukan berarti bahwa terbentuknya sel kelamin hanya terjadi pembelahan meiosis saja, tetapi mengalami juga pertumbuhan atau mengalami pembelahan sel secara mitosis. Ya. Terakhir anak-anak, nanti bisa dilanjutkan untuk membaca buku paket, mempelajari dengan melihat buku paket. Kemudian nanti anak-anak bisa lihat perbedaan mitosis dan meiosis yang akan Bu berikan pada grup kelas IPA. Kemudian nanti anak-anak bisa mengerjakan soal. Bu berharap
Dengan mengerjakan soal, anak-anak menjadi lebih paham. Sekian, nanti dilanjutkan mengerjakan soal anak-anak ya. Jangan lupa, sekali lagi jangan ditunda. Waktu pelajaran kita adalah 2 jam. Bu Wiwi hanya memberikan secara garis besar, tidak lama, sekitar 16 menit ini anak-anak. Berarti nanti sisa waktu bisa digunakan untuk membaca buku paket sambil anak-anak mengerjakan soal. Sekian anak-anak. Jangan lupa segera dikerjakan. Nanti instruksi selanjutnya tentang soal akan disampaikan. Sekian anak-anak. Selamat belajar. Semoga menambah pengetahuan anak-anak. Semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.